Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar dengan anggota Kevin dari Teknik Telekomunikasi, Novi dari Teknik Telekomunikasi, Pandu dari Teknik Telekomunikasi, Mikael dari Teknik Industri, Trivena dari Tata Kelola Air, dan Angga Kurniawan dari Teknik Telekomunikasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu nih, apa saja sih tujuan dari praktikum kali ini? Di antaranya yaitu, yang pertama, memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan hukum Lorentz. Yang kedua, mengetahui perkembangan teknologi dalam inovasi motor listrik sederhana. Yang ketiga, menentukan pengaruh listrik dan jumlah lilitan terhadap karakteristik motor listrik sederhana. Yang keempat, mengetahui adanya daerah yang dialiri oleh arus listrik. Selanjutnya, pada pemaparan video kali ini terdapat 5 subbab materi yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, di antaranya yang pertama ada gaya Lorentz, yang kedua motor listrik sederhana, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah pembuatan, dan yang kelima kekurangan dan kelebihan dari alat. Pengertian gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah kombinasi dari dua buah gaya, yaitu gaya magnet dan juga gaya listrik. Atau lebih mudahnya, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu magnet. Gaya Lorentz ini ditemukan oleh fisikawan asal Belanda, yaitu Hendrik Anton Lorentz, yang ditemukan pada tahun 1955. Lorentz adalah peneliti yang banyak melakukan penelitiannya di bidang elektromagnetik. Rumus gaya Lorentz. Rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan Q dikali E ditambah V dikali B. Keterangannya, F sama dengan gaya, Q adalah muatan listrik, E sama dengan medan magnet eksternal, V sama dengan kecepatan, B sama dengan medan magnet. Cara menentukan gaya Lorentz. Cara gaya Lorentz yang menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, ibu jari sama dengan arah arus listrik. Yang kedua, jari telunjuk sama dengan arah medan magnet. Yang ketiga, jari tengah sama dengan arah gaya Lorentz. Motor listrik sederhana. Apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang pada daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari medan magnet selindris di bawah kumparan. Motor listrik sederhana ini merupakan terapan dari gaya Lorentz. Cara kerja motor listrik. Cara kerja motor listrik. Motor listrik umumnya berkaitan dengan magnet. Suatu motor listrik membutuhkan magnet untuk menciptakan gerakan. Pada prinsipnya, kutub utara magnet akan menolak kutub utara magnet lainnya, begitupun sebaliknya, kutub selatan magnet akan menolak kutub selatan magnet lainnya. Hal ini menyebabkan gerak rotasi di dalam motor listrik. Pada motor listrik sederhana, daerah kumparan yang dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Kumparan medan pada motor listrik sederhana disebut stator dan kumpulan jangkar disebut rotor. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan beserta penjelasan materi singkatnya. Alat bahan yang kita gunakan yang pertama adalah dinamo. Dinamo adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang kedua adalah motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang selanjutnya, Tamiya. Tamiya merupakan bentuk utuh dari sebuah alat yang kami gunakan. Biasanya pada permainan kecil sering digunakan menggunakan dinamo-dinamo yang ada. Nah, dinamo juga menggunakan sebuah chassis, atau chassis adalah komponen yang paling utama dalam merakit sebuah mobil Tamiya. Chassis merupakan gabungan dari beberapa frame atau bagian yang berfungsi untuk menyatukan komponen yang lainnya sehingga menjadi mobil Tamiya tersebut. Selanjutnya, gear, roda, dan roller. Gear adalah sebuah komponen pada mobil. Yaitu roda adalah benda yang berbentuk lingkaran yang diletakkan pada sisi samping mobil Tamiya. Yang selanjutnya adalah roller. Roller adalah pada Tamiya memiliki fungsi sebagai kemudi Tamiya pada trek balapan. Jadi digunakan sebagai pemberat atau penyeimbang. Selanjutnya, baterai. Baterai adalah sebuah benda yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kuningan. Fungsi kuningan double part terminal adalah untuk mengaliri energi listrik pada baterai agar mengalir sempurna ke dinamo. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, kita menggunakan lilin yang tebal, lalu kita masukkan pada tabung yang sudah diberikan magnet yang kuat atau magnet baja. Setelah itu, kita pasang lena atau penutup untuk tabung yang sudah diberi kuningan untuk pengantar energi. Lalu setelah itu, kita atur agar lena pas pada kepala angkur. Setelah terasa pas, maka lalu rapatkan tutup pada dinamo. Lalu setelah itu, kita pasang gear pada sasis yang sudah ada. Gear yang kami gunakan di sini yaitu gear 4:1 untuk sasis bernama MS pada sasis Tamiya. Lalu setelah gear terpasang pada dinamo, maka setelah itu dinamo kita pasang pada sasis. Setelah itu kita kunci dinamo menggunakan pengunci pada sasis yang sudah disediakan. Kemudian kita tes apakah dinamo itu bergerak atau tidak menggunakan baterai. Percobaan pertama. Kita ulangi sekali lagi.
Wah, cepat sekali. Dinamo yang kedua yaitu menggunakan lilitan yang tipis dan juga medan magnet yang mempunyai kekuatan yang biasa-biasa saja atau dinamo standar pada dinamo Tamiya. Percobaan kedua. Kecepatan sedikit lambat nih. Nah, udah pada tahu kan perbedaannya? Biar lebih jelas, simak uraian berikut. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan pada dinamo percobaan kali ini yaitu ketika energi yang dihasilkan pada lilitan lebih besar, maka kecepatannya tentu akan lebih cepat juga. Pengaruh medan magnet yang kuat akan menambah torsi atau putaran pada dinamo jauh lebih kencang. Kekurangan dari dinamo yang digunakan pada percobaan kali ini adalah apabila gulungan pada lilitan lebih besar atau tebal, maka energi yang dihasilkan akan lebih besar. Maka konsumsi baterai yang digunakan akan lebih banyak dan dinamo akan lebih cepat panas. Maka harus menggunakan tabung yang mempunyai lubang untuk membuang panasnya agar lena tidak mudah terbakar. Ketika medan magnet yang digunakan hanya medan magnet biasa, maka kecepatan tidak akan secepat menggunakan medan magnet yang sangat kuat. Saran pengembangan dan kesimpulan. Saran dan pengembangan untuk alat yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu penerapan gaya Lorentz yang kami gunakan yaitu dinamo Tamiya. Pengembangan yang kami ambil yaitu memberikan suatu pendingin atau coolant yang memudahkan agar dinamo tidak cepat panas, yang akan menghemat lena dan juga energi yang digunakan. Coolant atau pendingin yang kami maksud yaitu suatu cairan yang disemprotkan pada lilitan agar mendinginkan suatu dinamo ketika suhunya sudah terlalu panas, dan juga menggunakan suatu coolant kipas di luar agar tabung yang digunakan tidak cepat panas. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.